Tetesan inspirasi dari alam pagi. Sebuah cerpen oleh Darju Prasetya. Suara kicau burung nampak sumringah pagi itu. Begitu pula suara ayam berkokok bersahutan dari ayam tetangga. Terdengar juga suara sepeda motor yang lewat di jalanan. Udara terasa segar setelah seharian kemarin terasa begitu gerah. Entah mengapa selama beberapa hari ini udara terasa panas yang tidak seperti biasanya. Mungkin ada cuaca ekstrim yang sedang melanda di sebagian wilayah Indonesia. Namun itu tak menyurutkannya untuk terus bekerja. Ia merasa bahwa hanya dengan diam atau berpangku tangan akan membuatnya tidak betah. Meskipun libur beberapa hari di hari Lebaran, ia memutuskan untuk tetap bekerja atau mengerjakan beberapa pekerjaan yang telah menjadi hobinya sejak kecil, yaitu membaca dan menulis. Bila tak ada sesuatu yang bisa memicu ide bagi pikirannya, ia akan mencari ide di sekitarnya untuk diolah menjadi sebuah tulisan atau cerita yang menarik. Bila saya mengalami kebuntuan ide, biasanya saya merenungkan apa saja yang terjadi di sekitar saya untuk saya tulis. Ujarnya pada Surto yang selalu tertarik dengan kecerdasan dan kreativitasnya. Ia adalah seorang yang selalu ceria dan optimis dalam memandang sesuatu atau dalam menjalani kehidupan. Suara ayam tetangganya tiba-tiba menghilang, dan ia terdengar seolah-olah ada yang menghentakkan pintu. Ia mengangkat kepalanya dari buku yang sedang dibacanya dan melirik ke arah jendela. Beberapa menit kemudian, ia mendengar suara motor yang semakin mendekat dan menghentakkan pintu pagar rumahnya. Ia bergegas untuk membuka pintu dan terkejut melihat seorang wanita berdiri di hadapannya. Wanita itu tampak terburu-buru dan nampak sedikit gelisah. Ia berbicara dengan suara cepat, "Maafkan saya, apakah Anda bisa membantu saya? Saya kehilangan kucing saya dan saya tidak tahu harus berbuat apa." Ia merasa sedikit bingung dengan permintaan tersebut. Namun, ia memutuskan untuk membantu wanita itu mencari kucingnya. Setelah beberapa jam mencari di sekitar lingkungan, mereka akhirnya menemukan kucing itu bersembunyi di balik sebuah mobil. Wanita itu sangat senang dan bersyukur atas bantuan yang diberikan olehnya. Setelah kejadian tersebut, ia mulai memikirkan bahwa ada cerita menarik di balik setiap kejadian kecil dalam hidupnya. Ia merasa bahwa ia harus menuliskan setiap pengalaman yang ia alami untuk menghasilkan cerita yang menarik dan bermanfaat bagi orang lain. Dari situlah ia mulai mengumpulkan pengalamannya dan menuliskannya dalam sebuah buku. Buku tersebut menjadi sangat populer di kalangan pembaca dan ia mendapatkan pengakuan dari banyak orang atas kreativitas dan ketekunan yang ia tunjukkan dalam menulisnya. Ia mulai merasa bahwa menulis adalah passion yang sebenarnya ia miliki sejak kecil. Ia merasa senang dan puas ketika bisa mengekspresikan pikirannya melalui tulisan yang dibuatnya. Setiap kali ia menulis, ia merasa terhubung dengan dunia di sekitarnya dengan lebih dalam dan memahami lebih banyak tentang dirinya sendiri. Berkat bukunya yang sukses, ia menjadi semakin terkenal dan banyak diundang untuk berbicara di berbagai seminar dan acara literasi. Ia pun mulai membuka kelas menulis online dan offline untuk menginspirasi dan membimbing para penulis pemula. Melalui kelas menulisnya, ia mengajarkan berbagai teknik menulis yang efektif dan kreatif. Ia juga mengingatkan para peserta untuk tetap optimis dan terus mengembangkan bakat menulis yang dimiliki. Menurutnya, menulis adalah seni yang bisa dilakukan oleh siapa saja, selama memiliki niat dan tekad yang kuat untuk terus belajar dan berkembang. Setiap kali ia membuka kelas menulis, ia merasa senang karena bisa bertemu dengan banyak orang yang bersemangat dan antusias untuk belajar menulis. Mereka semua memiliki cerita dan pengalaman yang unik, dan ia selalu terinspirasi oleh kreativitas dan semangat mereka. Suatu pagi, ia terbangun dengan pikiran yang jernih dan terinspirasi untuk menulis sebuah cerita baru. Ia segera mengambil buku catatannya dan mulai menuliskan ide yang muncul di kepalanya. Dalam beberapa jam, ia berhasil menulis sebuah cerpen yang menarik dan penuh makna. Ia merasa senang dan puas dengan hasil karyanya, dan memutuskan untuk membagikan cerpen tersebut dengan teman-temannya di media sosial. Tak lama kemudian,
ia menerima banyak komentar dan dukungan dari teman-temannya yang terinspirasi oleh cerpen tersebut. Dari situlah, ia semakin yakin bahwa menulis adalah passion yang memang harus ia tekuni dengan serius dan penuh semangat. Ia berjanji untuk terus menulis dan berbagi cerita dengan orang-orang di sekitarnya, sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan atas hidup yang telah diberikan kepadanya. Suara kicau burung kembali terdengar sumringah di pagi itu, namun kali ini terdengar lebih merdu dan penuh arti. Ia merasa bahagia dan bersyukur atas kehidupan yang ia jalani, dan siap untuk menuliskan setiap momen berharga yang ia alami sebagai bagian dari perjalanan hidupnya yang penuh inspirasi dan kreativitas. Saat matahari mulai menghangatkan wajahnya, ia keluar rumah untuk menikmati udara segar dan suasana pagi yang menenangkan. Ia melihat tetangganya sedang memberi makan ayam-ayamnya, sambil tersenyum ia berjalan ke arah Surto yang sedang duduk di teras rumahnya. "Pagimu terlihat sangat cerah, Koko," ucap Surto sambil menyapa. "Iya, udara pagi ini benar-benar menyegarkan. Sungguh tak ada yang bisa menandingi keindahan alam," jawab Koko sambil duduk di samping Surto. Surto melihat Koko membawa buku catatannya dan pen. "Apakah Koko sedang menulis?" "Bisa saya melihat?" Koko tersenyum dan memberikan buku catatannya pada Surto. "Saya sedang menulis cerita baru, nih. Sudah lama rasanya saya tidak menulis, jadi kali ini saya merasa sangat terinspirasi." Surto membuka halaman buku tersebut dan membaca cerita yang ditulis oleh Koko. Ia terpesona dengan cerita itu dan memberikan pujian pada Koko. "Ini sangat bagus, Koko. Ceritanya sangat hidup dan penuh makna. Bagaimana Koko bisa menulis seperti ini?" Koko tersenyum malu-malu dan menjawab, "Tidak ada yang sulit jika kamu memang suka menulis dan terus belajar. Aku hanya memanfaatkan setiap momen untuk mengekspresikan ide dan pikiranku melalui tulisan." Surto mengangguk dan tertarik dengan cara Koko menulis. "Bagaimana jika aku juga ingin belajar menulis seperti Koko?" Koko dengan senang hati mengajak Surto bergabung dengan kelas menulisnya. Ia memberikan beberapa tips dan trik untuk menulis dengan efektif, serta menjelaskan pentingnya belajar dari pengalaman dan kesalahan yang dibuat. Setelah berbicara panjang lebar tentang menulis, mereka berdua beranjak untuk sarapan pagi. Koko merasa senang bisa berbagi pengalaman menulis dengan temannya, dan berharap bisa menginspirasi lebih banyak orang untuk mengekspresikan diri melalui tulisan. Saat mereka menikmati sarapan, Koko melihat sekelilingnya dan merasa terinspirasi dengan pemandangan di sekitarnya. Dia teringat sebuah kenangan indah saat kecil, dan langsung meraih buku catatannya untuk menuliskan kenangan tersebut. Surto melihat Koko sibuk menulis dan bertanya, "Apa yang sedang ditulis Koko?" Koko tersenyum dan menjawab, "Sekarang saya menulis sebuah kenangan indah saat kecil. Tadi pagi, suasana sekitar dan obrolan kita mengingatkan saya pada saat itu." Menulis memang bisa membawa kita kembali ke masa lalu dan merasakan kembali momen yang telah berlalu. Surto mengangguk dan tersenyum, "Benar sekali, Koko. Setiap momen berharga harus kita abadikan, entah melalui foto, tulisan, atau video." Dan setelah menghabiskan waktu berjam-jam menulis, ia merasa sedikit lapar. Ia memutuskan untuk memasak sarapan pagi sederhana, telur dadar dan nasi putih. Saat ia sedang memasak, tiba-tiba ia mendengar suara pintu depan terbuka. "Siapa ya yang datang pagi-pagi begini?" gumamnya sambil mematikan kompor dan berjalan ke arah pintu depan. Ternyata, itu adalah tetangga barunya yang pindah beberapa hari yang lalu. Ia mengajaknya untuk sarapan bersama. Mereka duduk di teras rumah sambil menikmati sarapan sederhana tersebut. "Ibu masakannya enak sekali, terima kasih ya sudah mengajak saya sarapan," ujar tetangga barunya sambil tersenyum. "Iya, sama-sama. Senang bisa berkenalan dengan tetangga baru," jawabnya ramah. Mereka berbincang-bincang tentang kehidupan di lingkungan mereka dan tetangga barunya memuji keindahan taman kecil yang ada di belakang rumahnya. "Saya suka dengan taman kecil ini, rasanya sangat tenang dan damai di sini," ucap tetangga barunya. "Iya,
Saya juga suka duduk-duduk di sana sambil membaca buku atau menulis cerita, jawabnya. Setelah selesai sarapan, mereka berpisah dengan senyum dan salam. Ia kembali ke teras rumahnya dan duduk di bangku yang ada di taman kecil. Ia menikmati udara segar dan keindahan taman kecil tersebut. Ia melihat burung-burung terbang di atas kepala dan dedaunan yang bergoyang-goyang karena angin. Ia merasakan kedamaian dan ketenangan yang sulit dijelaskan. Pikirannya mulai mengalir dan ia merasa terinspirasi untuk menulis cerita tentang keindahan alam di sekitar rumahnya. Dengan semangat yang membara, ia kembali ke rumah dan membuka laptopnya. Ia menulis dengan penuh semangat dan antusiasme. Setelah beberapa jam menulis, ia berhasil menyelesaikan cerita tentang keindahan alam di sekitar rumahnya. Iya, saya harus mengirim cerita ini ke surat kabar lokal. Mungkin bisa menjadi inspirasi bagi orang lain untuk lebih menghargai keindahan alam di sekitar kita, pikirnya sambil tersenyum puas. Dalam hatinya, ia berjanji untuk terus menulis dan berkreasi, membawa keindahan dan inspirasi bagi orang lain melalui tulisannya. Ia yakin bahwa dengan cara ini, ia dapat memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitarnya.